adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, pada pagi yang indah ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdiri, kita menyanyi Selamat Pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi kakak pembimbing, selamat pagi kawan-kawanku, selamat berbakti pada Tuhan. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan pimpin dan sertai dari awal hingga selesainya ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan menyanyi lagi. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Nah, adik-adik, siapa yang ibadah minggu lalu? Dalam ibadah kita, kakak bercerita tentang Mahkamah Agung, di mana para serdadu itu tidak berkata jujur, mereka berbohong. Nah, adik-adik, kita tidak boleh seperti para serdadu yang berbohong. Kita harus jujur, kita harus berkata yang sebenarnya, memberitakan tentang kebenaran bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dan olehnya itu kita tidak boleh seperti para serdadu, karena apa yang kita perbuat Tuhan melihat. Nah, mari kita sambut pujian dengan menyanyi Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, sekarang adik-adik siapkan persembahannya. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita menyanyi beri syukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Sekali lagi. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Kita tenang, kita akan mendoakan persembahan kita, dan kita akan mendoakan karena kita akan mendengarkan cerita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan syukur kami berupa materi. Tuhan menyertai apa yang kami persembahkan ini boleh dipakai untuk pelebaran firman-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Semoga apa yang kami dengarkan boleh kami tanam dalam hati dan pikiran kami untuk kami lakukan di dalam langkah kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita menyanyi Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Demikianlah firman Tuhan. Markus 16 ayat 9 sampai 14 yang berbunyi demikian. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedekilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi adik-adik setelah seminggu lebih kita tidak ketemu, dan hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah online. Walaupun melalui ibadah online, kita harus tetap semangat adik-adik dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kakak berterima kasih, Kak Lo berterima kasih kepada Ade Heni yang telah membacakan firman Tuhan dari ayat Markus 16 ayat 9 sampai 14 dengan judul Yesus menampakkan diri. Nah, adik-adik, tadi Kak Jevita udah menceritakan, udah mengulang cerita minggu lalu mengenai dusta Mahkamah Agung. Nah, hari ini Kak Aldo punya cerita baru. Nah, tadi di awal Kak Aldo sudah bilang yaitu judulnya Yesus menampakkan diri adik-adik. Nah, adik-adik tahu enggak salah satu murid perempuan Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Nah, betul sekali adik-adik, yaitu Maria Magdalena. Nah, adik-adik tahu enggak Maria Magdalena ini dulu pernah adik-adik dipengaruhi oleh 7 roh jahat sekaligus adik-adik. 7 roh jahat. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat Maria Magdalena ataupun salah satu muridnya ini dipengaruhi oleh 7 roh jahat adik-adik. Nah, Tuhan Yesus mengusir 7 roh jahat ini adik-adik. Karena begitu besar kasihnya Tuhan Yesus terhadap muridnya, karena Tuhan Yesus mengasihi Maria Magdalena adik-adik. Nah, adik-adik, setelah Yesus bangkit, ada yang tahu kepada siapa Tuhan Yesus menampakkan diri pertama kali adik-adik? Tidak tahu? Nah, kakak akan bertahu. Jadi Yesus menampakkan diri pertama kali kepada
Maria Magdalena. Yang tadi di awal kan kakak bilang Maria Magdalena salah satu murid perempuan Tuhan Yesus. Nah, kemudian setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, apa yang dilakukan Maria Magdalena adik-adik? Ada yang tahu? Nah, Maria Magdalena ini pergi. Dia pergi menceritakan, dia pergi memberitahukan apa yang dilihat oleh Maria Magdalena setelah Yesus menampakkan diri kepada dia. Maria Magdalena ini pergi menceritakan, pergi memberitahukan apa yang ia dilihat kepada semua orang yang pernah mengiringi Yesus sebelum Yesus mati adik-adik. Tapi adik-adik tahu enggak apa respon dari orang-orang yang telah mengiringi Yesus setelah Maria Magdalena bercerita akan Yesus menampakkan diri kepada dia. Orang-orang yang mengiringi Yesus pada saat itu, mereka tidak langsung percaya adik-adik. Mereka tidak percaya akan apa yang dilihat oleh Maria Magdalena, apa yang dialami oleh Maria Magdalena adik-adik. Nah, adik-adik, kemudian akhirnya Yesus menampakkan diri lagi adik-adik kepada dua orang muridnya. Yesus menampakkan diri kepada dua orang muridnya pada saat perjalanan ke Emmaus. Nah, jadi kota Emmaus ini adalah kota kecil yang terletak 7 mil dari kota Yerusalem. 7 mil, sekitar 11.000 nih. 1 mil ya sekitar 1.600 kilometer. Jadi 11.000 lebih lah, kurang lebih perjalanan dari kota Emmaus ke Yerusalem. Kemudian apa yang dilakukan kedua murid ini setelah mereka melihat ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka melakukan hal yang sama adik-adik kepada murid-murid lainnya. Mereka pergi memberitakan juga. Mereka pergi memberitahukan apa yang mereka lihat. Tapi apa ya respon dari murid-murid lainnya adik-adik? Sama halnya dengan orang-orang yang pernah mengiringi Yesus sebelum Yesus mati. Mereka juga tidak percaya adik-adik. Mengapa? Kenapa sih mereka tidak percaya adik-adik? Karena setelah Yesus mati, mereka tidak pernah melihat Yesus bangkit adik-adik. Namun padahal Tuhan Yesus sudah pernah berkata loh adik-adik kepada murid-muridnya. Ada 3 yang Tuhan Yesus katakan adik-adik bahwa Tuhan Yesus harus mengalami semuanya itu. Yang pertama, Tuhan Yesus harus menderita adik-adik. Yang kedua, Tuhan Yesus akan mati di kayu salib adik-adik. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga adik-adik. Tapi mereka tetap tidak percaya adik-adik akan perkataan Yesus sebelum Yesus mati. Mereka tidak mengindahkan adik-adik. Mereka tidak mengingat. Kemudian akhirnya Tuhan Yesus yang terakhir, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi adik-adik. Akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri lagi nih. Kepada siapa? Kepada ke-11 murid. Apakah murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu tidak percaya? Pasti pada saat itu mereka percaya adik-adik bahwa karena mereka telah melihat langsung. Tapi apa yang dikatakan Yesus pada saat itu? Apa yang dilakukan Yesus pada saat itu adik-adik? Tuhan Yesus menegur langsung. Jadi Tuhan Yesus menegur nih ketidakpercayaan murid-muridnya adik-adik. Mereka tidak mengindahkan apa yang Tuhan Yesus telah katakan sebelum Tuhan Yesus mati. Padahal sudah 2 loh adik-adik perkataan Yesus yang nyata pada saat itu adik-adik. Yang pertama tadi, Tuhan Yesus harus menderita. Yesus dicambuk pada saat itu sebelum Yesus mati di kayu salib. Terus yang kedua tadi, Yesus
mati di kayu salib adik-adik. Itu sudah dua perkataan Tuhan Yesus yang nyata pada saat itu adik-adik. Perkataan yang nyata yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya adik-adik. Nah, tapi mereka tidak percaya loh adik-adik pada yang ketiga, bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Karena pada saat kedua murid yang memberitahukan kepada murid yang lain, mereka tidak percaya bahwa Yesus mampu mengalahkan maut adik-adik. Yesus tidak mampu untuk mengalahkan maut. Yesus tidak percaya bahwa Yesus akan bangkit adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih, apakah di sini adik-adik masih tidak percaya bahwa Yesus bahwa akan kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga? Nah, adik-adik, di sini kakak punya saksi. Saksinya kakak yaitu 11 murid Tuhan Yesus. Kenapa kakak katakan 11 murid? Yaitu karena kuburan kosong, malaikat menampakkan diri, kemudian Yesus menampakkan diri kepada 11 muridnya. Semuanya itu sudah dituangkan adik-adik, sudah dicatat, sudah dimasukkan ke dalam Alkitab melalui ke-11 muridnya adik-adik. Nah, adik-adik, di sini kakak punya satu ayat Alkitab dari Kak Aldo untuk lebih menguatkan adik-adik akan kebangkitan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mampu mengalahkan maut. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua, yaitu terambil dalam Yohanes 20 ayat 29. Di situ dikatakan bahwa karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Kemudian berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik, kalimat yang kedua itu lebih menekankan kita pada orang-orang percaya pada zaman ini. Walaupun kita tidak melihat secara langsung Tuhan Yesus bangkit, tapi di ayat itu mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi kita harus percaya walaupun kita tidak melihat. Kita sebagai umat Kristen, kita sebagai umat Kristiani, kita sebagai umat percaya akan Tuhan Yesus, akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, harus percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Sekian cerita kakak minggu ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Merespon cerita yang sudah kita dengar, mari kita menyanyi Percaya Saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa syafaat. Kita satukan hati kita, kita lipat tangan, kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Selamat hari Minggu ya Bapak. Pada saat ini kami mengucap syukur akan penyertaan-Mu selama seminggu ini, hingga pada hari ini kami dapat beribadah lagi, dapat berkumpul bersama dengan adik-adik seminggu kami walaupun melalui ibadah online ya Bapak. Pada hari Minggu ini kami datang mendoakan untuk adik-adik seminggu kami yang berada di rumah. Engkau kiranya terus menyertai mereka dalam setiap aktivitas mereka ya Bapak, baik dalam kesehatan mereka, Engkau terus peliharakan mereka, Engkau terus jaga mereka dalam setiap aktivitas maupun kesehatan ya Bapak. Berdoa juga untuk pendidikan mereka ya Bapak, walaupun secara daring, walaupun secara online, tetapi kami akan percaya bahwa Tuhan Yesus terus menyertai anak-anak sekolah minggu kami ya Bapak. Kami juga berdoa untuk
orang tua, adik-adik sekolah minggu kami, Engkau kiranya terus menyertai mereka dalam mencari nafkah, dalam aktivitas mereka, keseharian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Bapak untuk adik-adik sekolah minggu kami yakin dan percaya bahwa Bapak terus ada bersama-sama dengan orang tua adik-adik sekolah minggu kami ya Bapak. Kami juga mendoakan untuk pelayanan di setiap sektor sekolah minggu ya Bapak. Kami yakin dan percaya bahwa Bapak terus ada bersama-sama dengan tiap pelayanan di setiap sektor sekolah minggu ya Bapak, baik untuk kakak sekolah minggu ataupun orang tua juga yang turut membantu dalam sekolah minggu ya Bapak. Kami akan percaya bahwa Bapak terus bersama dengan mereka ya Bapak dalam setiap pelayanan sekolah minggu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk negara kami yang pada saat ini Tuhan tahu belum selesai-selesainya juga COVID-19 ya Bapak. Kami percaya bahwa semuanya itu akan hilang ya Bapak, semuanya itu akan pergi dan akan menjadi masa lalu buat kami ya Bapak. Kami berdoa untuk pasien ataupun orang-orang yang terkena wabah COVID-19 ya Bapak. Kami berdoa untuk mereka, Engkau kiranya terus menguatkan mereka untuk terus dapat percaya bahwa mereka akan sembuh ya Bapak, bahwa mereka dapat menjalani hari-hari mereka kembali seperti semula ya Bapak. Berkati juga untuk garda terdepan, para dokter maupun perawat ya Bapak. Engkau kiranya terus menyertai mereka, menjaga mereka dalam menjaga pasien-pasien COVID ya Bapak, agar mereka dapat terus menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya ya Bapak. Kami juga berdoa belakangan ini sering terjadi bencana alam ya Bapak. Kami yakin percaya bahwa semuanya itu berasal dari Engkau, tetapi kami percaya juga bahwa Engkau ada bersama kami. Engkau terus menyertai kami dalam setiap bencana alam ya Bapak. Kami yakin dan percaya bahwa setiap bencana alam itu dapat lebih menguatkan kami akan Engkau ya Bapak, lebih menguatkan agar setiap bencana-bencana yang terjadi pada saat ini di Indonesia maupun di negara-negara lain lebih mendorong kami untuk terus membantu orang-orang yang berada di luar sana yang telah terkena bencana alam ya Bapak. Ya Bapak, ini menjadi doa kami, sambut dan sempurnakan ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan yang telah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdiri, kita menyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, pada saat ini ya Tuhan, ibadah kami telah selesai. Kami bersyukur Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyi Happy Yaya, Happy Yeye.
Ya, 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 ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Demikian ibadah kita. Tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.